ulama-ulama sepuh yang tidak diragukan lagi kealimannya, keilmuannya, mengakui bahwa habaib itu adalah dzurriyyatun min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, PS Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Oke, kita cek dulu video Kiai Imaduddin Utsman, nanti kita akan tampilkan video-video dari kiai-kiai sepuh. Oke. Pertama, nasab Alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab yang sejaman. Ahmad bin Isa tidak terbukti hijrah ke Yaman berdasarkan kitab-kitab abad ke-5. Oke, teman-teman, kita akan simak yang kata Kiai Imaduddin bahwa tidak punya anak yang bernama Imam Ubaidillah. Penjelasan dari Abah Guru Sekumpul. Ibni Alwi, Ibni Muhammad, Ibni Alwi, Ibni Ubaidillah. Alwi inilah yang awal-awal ditanam di Tarim, yang awal-awal ditanam di Tarim dari dzurriyyat Rasulullah. Ibni Ubaidillah, nah Ubaidillah inilah adalah anak daripada Ahmad bin Muhajir yang umpat hijrah dari Basrah ke Madinah, kemudian ke Mekah, kemudian ke Yaman, masuk di Husaysiyah, lalu di Hadramut. Husaysiyah meninggal Ahmad al-Muhajir, Ubaidillah meneruskan sampai di Hadramut, meninggal Ubaidillah, anaknya bernama Alwi, maka inilah yang ditarim. Maka nah Alwi ini anak matinya ditarim, matinya ditarim Alwi. Nah Alwi inilah satu-satunya, bukan dua, tidak ada saudara, satu aja. Alwi inilah yang melahirkan seluruh dunia daripada dzurriyyat Rasulullah. Ia disuruh disebut Al-Ba'alawi. Nah, Mas Fuad Pleret kemana? Yang katanya murid dari Abah Guru Sekumpul. Berarti Gus Fuad ini atau Mas Fuad ini menyelisihi gurunya sendiri. Apakah tidak durhaka kepada gurunya? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sadar Mas Fuad. Kemudian yang kedua, kita akan dengarkan daripada ulama sepuh yang wafat di Makkah, Syekhona Maimun Zubair. Wali-wali 9 itu adalah para habaib. Yang enggak habib banyak dua, Sunan Murjo, Sunan Kalijogo. Lainnya adalah keturunan habaib, tapi tidak dihabibkan, zuriyah. Oleh karena itu ada zuriyah. Kita semua ini zuriyah. Ada Ahlul Bait Sayyid, ada Alur Rasul, Bani Hashim Banil Muttalib. Ada lagi disebut-sebut, yaitu jadi Ahlul Bait, Alur Rasul, Masya Allah. Tidak disebut. Jadi empat habaib yang Ahlul Bait, zuriyah karena keturunan, walau enggak nasab. Alur Rasul, Bani Hashim, Banil Muttalib. Masya Allah. Nah, itu menurut Mbah Maimun Zubair, dan beliau sangat dekat dengan habaib, diantaranya Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Beliau sangat dekat sekali, sering ngobrol bareng, bercanda bareng, ketemu bareng. Itu Mbah Maimun dengan Al-Habib Lutfi bin Yahya. Sekarang kita dengarkan dari Buya Kiai Said Akil Siraj. Walhasil kesimpulannya, tidak benar kalau Islam Nusantara ada semangat tidak hormat pada Habib. Gak ada itu. Memusuh Habib apalagi. Saya cium tangan siapapun Habibnya lah. Waktu tua muda saya cium tangan. Ya Allah, banyak sekali cerita orang yang tidak menghormati Ahlul Bait, dia jumpa Rasulullah, mukanya Rasulullah berpaling, tidak mau berhadapan. Nah, itu dari Buya Said Akil Siraj. Kita dengarkan dari Ketum PBNU tentang nasab habaib. Itu yasilu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan baik-baik. Kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini,
sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan, sudah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Dan yang terakhir yang kalian tunggu-tunggu yaitu dari Gus Baha. Gus Baha itu ulama muda NU yang Masya Allah kealimannya, ahli tafsir, dan juga santri daripada Syekhona Mbah Maimun Zubair. Mari kita simak. Di antara yang dicintai Allah, kalau kamu punya pekerjaan Allah suka ayat dinahu, orang itu profesional, dia itkon, dia profi. Misalnya saya ini kan kata orang banyak dikiaikan, dan saya dianggap alim misalnya, harus profesional. Khasnya orang alim itu mengikuti orang alim sebelumnya. Makanya saya baca kitabnya Syekh Muhammad, baca kitabnya Mbah Mun. Khasnya orang ahli sunnah itu mencintai habaib, mencintai ulama, mencintai fuqara masakin. Sebisa kita lakukan. Itu namanya profesional. Jangan dikatakan orang alim kemudian dia ngomong pendapatnya sendiri. Itu tidak benar. Berarti kamu menjual pendapat kamu pada umat. Kalau dikatakan orang alim itu ya bahasa kasarnya ya menterkenalkan pendapat Allah dan Rasul, lalu boleh dibahasakan menterkenalkan hukumnya Allah dan Rasul. Caranya apa ya? Kalau harus ulama, mencintai para ulama, para kiai, para habaib. Itu namanya profesional. Makanya saya ngaji di mana-mana pakai kitab. Orang percaya kita karena dianggap orang alim. Orang alim hanya orang tahu pendapatnya ulama-ulama. Lah kalau kamu ngomong pendapat kamu sendiri, namanya kamu tidak menterkenalkan ulama-ulama dulu. Nah itu teman-teman videonya dari ulama-ulama sepuh yang masyhur dengan kealimannya, dan juga ulama muda yang masyhur juga dengan kealimannya, diantaranya Gus Baha dan Ketua Umum PBNU. Jangan diragukan lagi keilmuannya, kealimannya. Abah Guru sekumpul, jutaan orang yang datang ke sana kalau haul. Mbah Maimun Zubair santrinya banyak, dan diantaranya santri ada yang cerdas, salah satunya Gus Baha. Dan ada lagi santrinya Mbah Maimun yang pengarang kitab itu Muhammad Khalil Al-Asqali, Lora Muhammad Ismail Al-Khalili. Dan ada juga Muhammad Ismail Al-Asqali dan Al-Khalili. Itu santri yang sangat luar biasa, lungsuran atau cicit daripada Syekhuna Khalil Bangkalan. Jadi tidak diragukan lagi keilmuan mereka itu. Jadi Anda semua pilih siapa, Kiai Imad atau Kiai sepuh-sepuh yang jelas-jelas sanad keilmuannya. Silahkan pilih dengan hati nurani kalian semua. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.